Selamat datang di kelas analisa proses bisnis. Apa yang kita maksud dengan proses bisnis? Sederhana sekali sebenarnya. Proses bisnis itu adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan secara terstruktur, sistematis, dan saling terkait untuk memberikan nilai tambah pada sumber daya yang kita miliki. Sehingga terciptalah produk, entah itu barang atau jasa, yang diharapkan mampu untuk mewujudkan tujuan dari kita mendirikan atau menjalankan sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu apa yang dimaksud dengan analisa proses bisnis? Secara sederhana kita bisa bilang analisa proses bisnis adalah kajian yang dilakukan untuk melihat apakah rangkaian aktivitas tersebut benar-benar mampu memberikan nilai tambah yang kita harapkan. Sehingga perusahaan mampu untuk mewujudkan tujuannya. Nah, itu yang dimaksud dengan analisa proses bisnis. Sederhana sekali. Kita hanya tinggal mengkaji proses bisnis yang ada dalam perusahaan kita. Untuk melakukan analisa proses bisnis, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan desain organisasi atau organizational design. Dan yang pendekatan yang kedua adalah pendekatan bisnis model atau model bisnis. Seperti apa itu? Proses bisnis itu kalau kita lihat dalam konteks desain organisasi, maka yang dimaksud dengan proses bisnis adalah turunan dari strategi yang merupakan turunan dari visi, misi, dan tujuan perusahaan. Setiap perusahaan pasti punya visi, misi, dan tujuannya ya. Dan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut, perusahaan harus menerapkan strategi. Nah, strategi inilah yang turun menjadi proses bisnis. Nah, memang tidak hanya proses bisnis ya. Dari strategi itu turun dalam desain organisasi itu turunnya menjadi dua, yaitu pertama adalah proses bisnis dan yang kedua adalah struktur organisasi. Nah, dari dua hal ini maka akan turun menjadi analisa jabatan, menganalisa jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan untuk mampu menjalankan proses bisnis dan strukturnya sesuai sama struktur organisasinya. Nah, analisa jabatan ini kalau diturunkan itu menjadi uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Yang itu adalah komponen dari job desk atau job description. Nah, job description inilah yang biasanya kita berikan ya kepada pemangku jabatan sebagai panduan bagi dirinya untuk melakukan pekerjaan. Udah mulai kebayang-bayang ya, apa sih hubungan proses bisnis sama SOP ya? Oke, itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua untuk melakukan analisa proses bisnis itu dengan pendekatan model bisnis atau business modeling. Nah, kalau kita berbicara business modeling, ini sepadan sebenarnya sama strategi perusahaan ya. Nah, untuk mewujudkan strategi perusahaan, kita tuh memang harus mampu untuk merumuskan yang disebut dengan penawaran nilai atau value proposition. Nah, value proposition ini turun menjadi bisnis model. Nah, ini yang sepadan dengan proses bisnis. Nah, kalau kita sudah bisa merumuskan bisnis modelnya, maka kita bisa merumuskan proses bisnisnya. Tapi memang dalam training ini kita tidak akan berbicara soal bisnis model ya, itu materi yang berbeda lagi ya. Tapi secara singkat saya diterangkan, bisnis model dengan proses bisnis itu sepadan. Nah, berbedanya kalau proses bisnis itu dengan pendekatan desain organisasi, kalau bisnis model itu dengan pendekatan bisnis modeling dari turunan dari value proposition. Nah, setelah jadi bisnis model itu diturunkan menjadi yang kita sebut dengan program kerja, inisiatif kerja, ya, dan akhirnya turun jadi pekerjaan, ya. Aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Kebayang ya, berarti dah makin tergambar lagi ya. Dari dua pendekatan ini, rujukannya proses bisnisnya turun menjadi sebuah proses pekerjaan atau aktivitas pekerjaan yang dikunci dengan apa? Oke, SOP. Betul sekali. Sudah mulai terbayang apa yang dimaksud dengan analisa proses bisnis? Atau biar makin terbayang, kita lihat hasil atau output. Sebenarnya apa sih yang dihasilkan dari analisa proses bisnis? Yang dihasilkan dari analisa proses bisnis itu adalah peta proses bisnis atau business process mapping. Secara sederhana yang disebut dengan
peta proses bisnis itu adalah gambaran atau visualisasi dari rangkaian aktivitas pekerjaan yang kita lakukan tuh dalam rangkaian proses bisnisnya. Nah itu, tadi kalau kita sudah terbayang ada rangkaiannya setelah kita analisa, hasilnya kita wujudkan dalam bentuk peta, visualisasi, dalam bentuk diagram, bahkan alur. Nah, erat sekali kaitannya memang sama SOP. Karena memang sama-sama berbicara tentang pekerjaan, tentang proses pekerjaan dalam bisnis atau dalam sebuah perusahaan. Seperti ilustrasi yang ada di gambar, teman-teman bisa lihat, itu seperti itulah kira-kira gambaran peta proses bisnis. Ada beberapa komponen utama. Pertama adalah komponen input, ya. Proses di tengahnya, baru output pada pelanggan. Nah, kalau di proses itu terbagi menjadi 3, yaitu proses utama, proses pendukung, dan proses manajemen. Gambaran sederhananya seperti gambar yang saya sampaikan ini. Itu yang disebut dengan peta proses bisnis. Sudah mulai kebayang ya? Lalu bagaimana kita bisa membuat atau melakukan analisa proses bisnis itu? Tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk membuat analisa proses bisnis berdasarkan pendekatan desain organisasi adalah pertama, ya, kita tentukan nih visi, misi, dan tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, kita tentukan strategi yang kita ingin ambil atau ingin kita lakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut. Setelah kita punya strategi, maka kita turunkan menjadi proses secara umum. Ada 3 gambaran proses. Proses utama, proses pendukung, dan proses manajemen. Langkah berikutnya adalah kita turunkan proses-proses tersebut menjadi subproses. Karena kita tahu ya, dalam satu rangkaian proses yang besar, pasti terdiri dari rangkaian proses-proses yang kecil atau kita sebut dengan subproses. Nah, dan yang terakhir, langkahnya adalah kita gambarkan subproses yang sudah paling terkecil itu dengan sebuah bagan alur. Sederhana sekali. Hanya 4 langkah cara membuat analisa proses bisnis. Kita bedah. Pertama adalah tentukan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Apa sih visi? Teman-teman, providernya sudah punya visi, sudah punya misi, sudah punya tujuan, dan sudah punya strategi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut atau belum? Oke. Atau jangan-jangan bingung juga ya untuk membedakan apa visi dan apa misi. Oke, kita bahas satu-satu. Visi adalah pandangan cita-cita jangka panjang ya, dari organisasi atau perusahaan yang kita miliki, dari provider kita. Ya kita kan memang menciptakan provider kan tidak hanya sekedar bikin kan. Pasti ada hal yang ingin kita capai. Pasti ada somewhere di depan sana gitu ya. Kita ingin mencapai sesuatu dengan kendaraan provider yang kita buat. Apa visi kita? Apa cita-cita jangka panjang kita? Nah, itu yang dimaksud dengan visi. Sebuah cita-cita jangka panjang dengan kita mendirikan provider ini, dengan kita membuat provider. Bedanya apa sama misi? Kalau visi itu adalah sebuah cita-cita, maka misi itu adalah sebuah hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Ya. Nah, kalau kita berbicara gampangnya kita bilang gini aja. Semua ingin kaya, ya misal gitu ya. Semua ingin tajir gitu. Tapi ada misi yang berbeda antara si A sama si B. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Sama-sama provider experiential learning. Sama-sama ingin sukses. Tapi misi yang dilakukan itu berbeda. Kegiatan yang dilakukannya berbeda. Hal yang dilakukan itu berbeda. Nah, ini yang disebut dengan misi. Hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Ya ada yang kalau provider ada yang namanya rekreasional gitu istilahnya ya kan ada yang edukasional itu kan misi gitu, itu misi gitu. Ada yang punya cita-cita visinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa misalkan begitu ya dengan menciptakan provider ini ya. Lalu dengan apa misinya? Dengan menciptakan provider dengan program-program pendidikan untuk anak sekolah misalkan. Nah, itu misi. Nah, tujuan itu lebih pendek lagi dari misi. Tujuan adalah hal atau target yang ingin diraih dalam jangka waktu tertentu. Bisa 1 tahun biasanya ya, atau 2 tahun, atau 3 tahun, jangka pendek atau jangka panjang. Ini target kalau kita berbicara tujuan. Kalau tadi misalkan ya, kalau
kita ingin pokoknya mencerdaskan kehidupan anak bangsa dengan membuat sebuah provider experiential learning yang misinya ya memberikan program-program karakter building untuk anak sekolah. Itu misinya tuh. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk misal ya memberikan program capacity building untuk 1.000 orang dalam 1 bulan. Nah, itu tujuan. Nah, itu tujuan. Atau untuk melaksanakan program capacity building khusus untuk semua SMA di Yogyakarta. Nah, itu tujuan. Dalam 1 tahun. Nah, itu tujuan. Jelas ya, ada beda visi, misi, dan tujuan. Dan yang terakhir strategi ya. Kita udah punya tujuan gitu ya. Kita ingin membuat program capacity building untuk 1.000 orang di Yogyakarta gitu misalnya. Nah, strateginya apa? Apa yang kita ingin lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, kalau kita bicara strategi ada 2 nih poinnya. Apa yang ingin kita lakukan dan apa yang ingin tidak kita lakukan ya. Karena kita harus memilih. Ada prioritas. Untuk mencapai 1.000 itu ada yang bisa kita lakukan, ada yang tidak bisa kita lakukan. Nah, ini yang disebut dengan strategi. Gitu. Ini, apakah teman-teman pernah berpikir? Apakah kita pernah merenung secara dalam? Kita maunya, visinya apa nih provider kita ini? Misinya apa? Dengan cara apa mencapai visinya? Lalu tujuannya apa dalam jangka waktu yang kita tentukan? Dan yang terakhir, strateginya apa yang kita ingin lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ini penting sekali. Ini landasan dasar desain organisasi. Sehingga kita jalannya jelas gitu. Proses bisnisnya jelas gitu. Nah, jangan-jangan kita selama ini kebingungan gitu, udah bener atau tidak ya. Dan beberapa sering kali yang tanya gitu, kadang-kadang bingung nih nolak klien loh. Kalau memang kliennya bukan bagian dari tujuan dan bukan dari strategi kita, ya nggak perlu diambil gitu. Ada lagi yang, saya mau memasarkan kemana ya loh? Strateginya apa? Apa yang ingin dipilih? Tujuannya apa? Nah, itu harus sekali benar-benar ditentukan sekali gitu. Karena akan sangat mempengaruhi proses bisnis ya. Kita akan memasarkannya kemana, kita akan membuat program seperti apa, itu akan sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh visi, misi, tujuan, dan strategi. Desain organisasi dasar yang harusnya kita miliki. Karena provider experiential learning adalah sebuah entitas bisnis.